Siap. Ya, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang tadi di Purna Bakti tapi belum selesai tugas, karena nanti akan selesai tugasnya pada akhir Desember. Karena kalau sekarang berakhir itu berarti bahkan gajinya lebih, karena gajinya itu kan dibayar di awal ya, sampai nanti tanggal 31. Makanya beliau minta cuti kalau salah. Oh izin Pak. Ya. Tapi nanti saya bilang kan cutinya agak panjang, bertahun-tahun. Kemudian yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. Abdul Manaf MH. Ini banyak kadang-kadang yang belum tahu, karena beliau ini baru ya dokternya, dan disebut Dr. Andes, beliau sudah tamatan S3 dari UI Syarif Hidayatullah. Kita yang bertugas di Jayapura ini para mujahid sebenarnya, orang yang berjihad menegakkan hukum Islam di tanah Papua ini. Nah, kalau kita tidak mau bertugas di sini, nggak ada yang menegakkan hukum Islam. Pengadilan Agama ini lembaga yang menegakkan hukum Islam di tanah air kita ini. Sehingga wajar saja banyak orang yang tidak senang. Ya Pak ya, banyak saja orang yang tidak senang. Kemudian yang kedua, ekonomi syariah. Sejak tahun 2006, yang ekonomi syariah ini pun agak sedikit dikebiri sampai keluarnya putusan MK nomor 93 tahun 2012 yang sekarang menjadi kewenangan kita absolut. Kewenangan absolut. Pengadilan negeri tidak berwenang, Pak. Kalau dia menyatakan berwenang, pengadilan negeri boleh saja, kita tidak usah gaduh. Dia terima, nanti banding ke pengadilan tinggi, dia terima sampai ke Mahkamah Agung, saya yang batalkan. Kenapa? Karena di Mahkamah Agung itu sudah sistem kamar. Nggak bisa ekonomi syariah masuk kamar pidana, nggak bisa. Pasti kamar peradilan agama, kamar agama. Kalau saya lihat ini PN, saya batalkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kewenangan kita yang ketiga apa? Pidana, Pak. Siasat. Kita punya kewenangan pidana syariah di Aceh. Itu ada 10 item, termasuk pelecehan seksual. Ini saya ada baca putusan Pengadilan Tinggi Agama Aceh, MS Aceh, menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan memerintahkan untuk mengembalikan nama baik. Kenapa? Karena tidak ada yang menyaksikan secara langsung, melihat, tidak ada saksi. Saya bilang pelecehan seksual di mana ada orang lihat? Dalam pidana bukan perdata, Pak. Pidana itu kalau sudah ada pengakuan terdakwa, ditambah keyakinan hakim, ada korinah-korinah, itu sudah alat bukti. Makanya pidana itu ada keyakinan hakim, Pak. Lain dengan perdata. Perdata itu nahkumu. Kita menghukum apa yang nampak, apa yang zahir. Tapi kalau pidana, hakim harus aktif. Saya bilang, kanun itu memang prosesnya perda. Tetapi sebenarnya dia beda dengan perda. Kenapa? Karena kanun itu didasarkan kepada Undang-Undang Otonomi Aceh. Sama dengan Undang-Undang Otonomi Papua. Walaupun mayoritas orang muslim di daerah kabupaten itu, tapi otonomi itu menyebutkan harus orang Papua asli, kan Pak? Itu kan diskriminatif kalau kita bilang tidak. Ya itu undang-undang otonomi, ya otonominya begitu. Soal uang datang dapat itu belakangan lah, tapi jangan minta. Kadang-kadang orang kalau udah senang, kadang-kadang ada juga ngasih itu.
Cuma kalau udah ngasih bagi-bagi lah. Saya sering bilang sama staf-staf dulu, tolonglah kalau kalian dikasih uang bagilah, jangan sana hujan lebat, sini hujan kemarau, sini kemarau. Kemarau ini ngelapor ke dirjen. Biasanya begitu. Proyek pertama 2 kali masyarakat. Kita katakan bahwa setiap rumah muslim adalah kaligrafi asyhadu an la, jual 15.000. Kan proyek. Rukun Islam yang kedua, proyek nanti Pak, bangun masjid proyek, ya kan? Kain sarung proyek, tasbih proyek, mukena proyek, ini aja proyek. Pergi kita ke Mekah, lihat beli koplo banyak-banyak, rupanya buatan Bukit Tinggi. Beli tasbih bagus-bagus, mah dia ini RC. Bawa koper apa ceret kuning, rupanya buatan Thailand. Jadi Mekah itu tidak ada kecuali apa? Ke rumah sama yang Zamzam.